Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Ridho Syafrizal dengan NIM 7223250016. Saya dari Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan yang saat ini akan melakukan presentasi tentang UTS Digital Marketing dari Unimed dan Unja gitu ya, yang diampu oleh Bapak dosen pengampu yaitu Pak Bambang Purnomo SIMM. Selanjutnya pada bab 1 saya akan menjelaskan tentang kenapa kita perlu mempelajari digital marketing. Nah, dari perkembangannya ya, digital marketing ini lahir dari perkembangan industri ya gitu. Mulai dari industri 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0 ini mengakibatkan perubahan atau perkembangan teknologi. Nah, kita pada saat ini akan fokus kepada Industrial 4.0. Jadi, Industrial 4.0 ini memungkinkan gitu ya, suatu platform itu bisa berkomunikasi dengan platform lainnya, baik itu sesama jenis platformnya ataupun dengan platform yang berbeda jenis gitu. Dan itu bisa memanfaatkan yang namanya Internet of Things. Nah, selanjutnya adalah kenapa kita perlu memanfaatkan atau mempelajari digital marketing itu karena perkembangan dari pengguna sosial media itu sangat tinggi, teman-teman. Mulai dari YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter itu memiliki presentase pengguna yang sangat-sangat tinggi, bahkan di atas 80%. Artinya apa? Artinya ini merupakan salah satu pasar yang sangat potensial. Berikutnya adalah konsep digital marketing. Jadi digital marketing tradisional dengan digital marketing saat ini itu sangat berbeda. Digital marketing tradisional itu dia menelan biaya yang mahal. Selanjutnya dia tidak efektif. Dan yang ketiga dia tidak terlalu bisa sesuai dengan target market kita. Tetapi dengan memanfaatkan digital marketing itu dia bisa menekan biaya lebih murah. Contohnya dengan menggunakan IG Ads, Facebook Ads, dan lain sebagainya. Dia juga bisa tepat sasaran karena kita bisa mengatur siapa sih yang akan melihat konten ataupun iklan kita tersebut. Dan juga dia juga sangat powerful karena apa? Karena dia sesuai dengan target market kita. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari digital marketing. Tujuan utama dari digital marketing adalah memudahkan pemilik bisnis atau pelaku bisnis untuk menyebarluaskan produk mereka melalui berbagai platform digital marketing. Sehingga dia bisa brand awareness-nya naik, market share-nya bisa naik, dan penjualannya itu dipotensi juga akan naik dengan memanfaatkan digital marketing ini. Nah, selanjutnya di bab kedua, kita akan membahas tentang disruption area, masyarakat era digital, IoT, dan big data. Disruption itu artinya adalah bagaimana suatu perusahaan itu bisa mengadopsi teknologi yang lahir gitu. Jangan sampai perusahaan kita itu stuck atau terpaku dengan teknologi yang sudah ada. Karena apa? Karena teknologi itu terus berkembang. Apabila kita tidak melakukan suatu perubahan, maka niscaya kita akan menjadi produk-produk seperti misalnya Nokia yang sekarang kalah oleh iPhone dan juga Android misalnya. Blockbuster yang sekarang kalah oleh Netflix dan juga Kodak yang sekarang kalah oleh Fujifilm. Nah, masyarakat era digital itu artinya adalah masyarakat-masyarakat yang sangat pintar. Kenapa mereka sangat pintar? Karena mereka akan dengan mudah menemukan sebuah fakta. Mereka akan dengan mudah menemukan sebuah informasi. Mereka akan mudah berubah-ubah pola ataupun kegiatan sosialnya. Mereka akan dengan mudah menentukan mana yang layak dibeli dan mana yang tidak layak dibeli. Itulah masyarakat era digital. Oleh sebab itu teman-teman, kita harus bisa membranding produk kita dengan sangat baik di platform-platform digital. Nah, selanjutnya adalah IoT atau Internet of Things. Pada prinsipnya, IoT ini adalah teknologi yang memungkinkan perangkat keras dengan perangkat lunak itu berkoneksi dengan bantuan internet. Contohnya adalah misalnya sekarang udah ada lampu dengan memanfaatkan IoT. Jadi, misalnya saya sekarang ada di Jambi dan saya ingin mematikan lampu saya yang ada di Medan gitu ya. Saya bisa memanfaatkan teknologi ini dan saya hanya mematikan lampu saya itu dengan memencet suatu tombol atau tools yang ada di handphone saya. Nah, itu adalah contoh dari IoT. Nah, selanjutnya adalah big data. Jadi big data ini sangat penting. Sangat penting untuk menekan cost, untuk menekan saving time, untuk social media listening, untuk customer acquisition, untuk marketing insight, dan yang terpenting adalah untuk inovasi. Karena apa? Karena bisnis tanpa inovasi itu akan mati, teman-teman. Oleh karena itu, big data itu memungkinkan kita untuk melakukan 6 hal ini. Dan yang terpenting adalah kita bisa dengan mudah untuk melakukan sebuah inovasi. Dan yang bab ketiga adalah sosial media.
Nah, sosial media ini pada dasarnya adalah platform yang digunakan oleh individu dengan individu untuk berinteraksi satu sama lain. Namun di dunia bisnis kita bisa memanfaatkan sosial media ini untuk sebagai platform digital kita, salah satu platform digital. Karena apa? Karena dapat kita lihat di Indonesia dengan penduduk 279 juta, itu pengguna handphonenya sebesar 345 juta. Artinya pengguna handphone itu lebih tinggi dari pengguna populasi di Indonesia saat sekarang ini. Dan internet aktifnya itu sebesar 200 juta dan sosial media aktifnya itu 170 juta. Artinya angka-angka ini sangat potensial untuk kita rekrut gitu ya sebagai target customer kita. Nah, keuntungan menggunakan sosial media marketing itu atau sosial media itu adalah dengan kita memanfaatkan ini, kita intinya bisa berinteraksi langsung dengan para pelanggan kita. Berbeda kalau kita tidak menggunakan sosial media, misalnya kita menggunakan angket, misalnya kita menggunakan brosur dan lain sebagainya, itu tidak secara langsung bisa berkomunikasi dengan pelanggan-pelanggan kita. Nah, selanjutnya adalah bab keempat, e-commerce. Jadi e-commerce ini pada dasarnya adalah platform yang digunakan oleh individu ataupun perusahaan untuk menjual barang mereka tanpa memanfaatkan media offline ya. Ini berbasis media elektrik. Misalnya yaitu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli itu semuanya tidak memiliki toko yang terbentuk gitu ya, tapi merupakan toko-toko digital. Dan penguasa e-commerce di Indonesia pada tahun 2021 adalah Tokopedia dengan 147 juta lebih pengguna. Selanjutnya adalah apa manfaat e-commerce? Manfaat e-commerce ini sangat banyak sekali teman-teman. Yang pertama, dia memudahkan penjualan. Yang kedua, dia memudahkan penjual karena bisa berjualan kapan saja dan di mana saja. Dia juga memudahkan customer karena apa? Karena dia bisa menawarkan beragam jenis metode pembayaran. Yang keempat, dia juga bisa memudahkan gitu ya ekosistem bisnis ini untuk terus berkembang. Karena apa? Karena dia biasa menggunakan kurir-kurir gitu ya untuk mengantar produk-produk ini. Nah, selanjutnya adalah bab kelima, website. Website ini pada dasarnya adalah sekumpulan halaman yang berisikan informasi-informasi tertentu sesuai dengan tujuan dari website itu. Nah, jadi secara fungsi, website itu memiliki fungsi dan tujuan itu beragam sesuai dengan untuk apa kita membangunnya. Tapi untuk dunia bisnis, menurut pendapat saya, website ini bertujuan untuk membuat katalog bisnis dengan sangat profesional gitu. Jadi di situ ada gambarnya, ada warnanya, ada ukurannya, ada harganya, ada packagingnya dan lain sebagainya. Sementara kalau di sosial media itu katalognya lebih ke katalog estetik. Karena apa? Karena di sosial media itu khususnya untuk mengejar traffic dulu. Kalau orang memang ingin melakukan transaksi itu bisa menggunakan website kita ini. Oleh karena itu website kita ini harus profesional dan juga harus terstruktur. Nah, selanjutnya adalah apa saja tipe website. Jadi ada sangat banyak sekali tipe website, ada untuk sekolah, untuk pemerintahan, untuk bisnis dan lain sebagainya. Yang keenam adalah SEO, Search Engine Optimization. Nah, search engine ini pada intinya adalah bagaimana kita mendeliver atau mengirimkan konten-konten kita berdasarkan dengan keyword dan juga hashtag-hashtag kita itu supaya produk kita itu berada di posisi atas. Misalnya adalah ketika kita datang ke kota Medan gitu, kita mencari oleh-oleh. Nah, bagaimana toko kita itu berada di atas? Nah, itulah fungsi dari SEO untuk mengoptimasi pencarian dari orang lain. Kalau orang lain cari misalnya toko oleh-oleh dari toko oleh-oleh khas Medan itu bagaimana caranya supaya bisa naik ke atas? Caranya adalah dengan membuat konten yang rajin, dengan membuat konten yang sesuai dengan hashtag dengan kata keyword dan lain sebagainya. Dan SEO paling tinggi tentu saja adalah Google dengan 92% lebih. Nah, selanjutnya adalah keyword dan content performance ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan SEO kita ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan SEO atau memanfaatkan SEO ini harus berfokus pada keyword dan juga hashtag teman-teman. Dan yang terakhir adalah affiliate marketing. Jadi affiliate marketing ini pada dasarnya adalah bagaimana kita bisa menjual produk walaupun kita tidak memiliki produknya. Misalnya kita ingin menjual dompet ini teman-teman. Kita tidak perlu membeli produk ini, kita tidak perlu stok produk ini, kita tidak perlu mempacking produk ini, kita tidak perlu mendeliver produk ini kepada para pelanggan. Kita cukup melakukan affiliate saja. Affiliate itu kita menjual katalognya saja teman-teman. Misalnya ini tentang dompet, berarti kita menjual katalog dompet ini. Apa kelebihannya, apa harganya, apa warnanya, apa motifnya, apa mereknya. Nah, itu yang kita jual kepada para pelanggan kita. Nanti yang melakukan
transaksi dan juga yang melakukan deliver kepada pelanggan itu adalah mitra kita ya. Nah, selanjutnya dan juga kita akan mendapatkan fee dari penjualan itu, tapi itu juga berkaitan dengan bagaimana perjanjian kita dengan mitra kita tersebut. Nah, salah satu contoh affiliate yang bisa kita coba adalah Shopee Affiliate Program. Nah, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan insight yang sangat baik untuk kita semua. Demikian, salam hormat saya dan sampai jumpa.